warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal mikot dalam ibadah haji dan umroh ini sangatlah penting. Bagi para calon jemaah umroh dan haji, banyak hal yang perlu diketahui sebelum berangkat ke tanah suci. Salah satunya adalah tentang mikot. Apa itu mikot? Mengutip buku tuntunan manasik haji dan umroh yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, mikot merupakan tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk untuk memulai haji atau umroh. Setelah mengambil mikot, jemaah menuju Baitullah dan mulai berlaku larangan saat berpakaian ihram. Ada dua macam mikot, yaitu mikot zamani. Mikot zamani adalah batas waktu pelaksanaan haji yang dimulai sejak tanggal 1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Mikot zamani merupakan ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara untuk umroh, mikot zamani berlaku sepanjang tahun. Mikot makani. Mikot makani merupakan batas tempat untuk memulai ihram haji atau umroh. Pengertian lainnya bisa juga berarti ketentuan tempat di mana seorang jemaah harus memulai niat haji atau umroh. Urutannya, jemaah melakukan mikot makani di lokasi yang telah ditentukan dengan berpakaian ihram, lalu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di lokasi mikot, mengucapkan niat dan bertolak menuju Mekah untuk melakukan tawaf dan sa'i. Ada 5 tempat yang menjadi lokasi mikot makani. Kelima tempat ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat mikot untuk berhaji atau umroh bagi warga dan setiap orang yang melewatinya walaupun bukan penduduk setempat. Masing-masing jemaah dari berbagai negara menggunakan lokasi tertentu sebagai tempat mikot makani, disesuaikan dengan dari mana ia berasal. Demikian pula dengan jemaah Indonesia. Ada lokasi-lokasi mikot yang biasa digunakan oleh jemaah haji atau umroh asal Indonesia. Di mana saja lokasi mikot makani tersebut? Yang pertama itu adalah Zulhulaifah atau dikenal dengan sebutan Bir Ali. Bir Ali menjadi tempat mikot bagi penduduk Madinah dan yang melewatinya. Jemaah haji asal Indonesia biasanya mikot di Masjid Zulhulaifah atau Bir Ali yang berlokasi 9 km dari Madinah. Apabila jemaah haji ke Madinah dulu, maka melakukan mikot di Bir Ali. Demikian juga apabila jemaah umroh ke Madinah dulu, maka akan melakukan mikot di Bir Ali. Kemudian yang kedua adalah Qarnul Manazil atau juga dikenal dengan As-Sa'il. Lokasi Qarnul Manazil atau As-Sa'il di dekat kawasan pegunungan Thaif, sekitar 90 km di timur Mekah. Biasanya titik mikot ini menjadi lokasi mikot bagi jemaah dari Dubai. Yang ketiga adalah Zuhfah. Zuhfah berlokasi sekitar 183 km di arah barat laut Mekah. Lokasi mikot ini biasanya digunakan jemaah dari Syria, Yordania, Mesir, dan Lebanon. Kemudian yang keempat adalah Zatu Irqin. Lokasi mikot ini berjarak sekitar 94 km di arah timur laut Mekah. Biasanya digunakan sebagai lokasi mikot jemaah dari Iran dan Irak atau yang melalui rute yang sama. Dan yang terakhir,
Lokasi mikot yang kelima yaitu Ya'lamlam. Ya'lamlam berada di arah tenggara Mekah dengan jarak sekitar 92 km. Ini adalah lokasi mikot bagi jemaah dari Yaman dan mereka yang melalui rute yang sama, seperti jemaah dari India, Pakistan, Cina, dan Jepang. Jemaah haji Indonesia yang mengambil mikot saat perjalanan di pesawat biasanya dilakukan ketika pesawat mendekati Ya'lamlam atau Qarnul Manazil. Kru pesawat akan mengumumkan jika pesawat sudah akan melintas di atas Ya'lamlam atau Qarnul Manazil. Jika mengambil mikot di pesawat, maka jamaah dianjurkan segera berpakaian ihram dan melakukan niat haji atau umroh di dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan. Lokasi mikot jamaah haji asal Indonesia. Ada beberapa lokasi mikot makani bagi jamaah asal Indonesia, tergantung pada gelombang keberangkatan. Jamaah haji asal Indonesia gelombang pertama yang mendarat di Madinah akan mengambil mikot di Bir Ali atau Zulhulaifah. Jemaah haji gelombang 2 yang turun di Jeddah memiliki beberapa opsi mengambil mikotnya, yaitu 1. Bisa di asrama haji embarkasi, 2. Di dalam pesawat ketika pesawat melintas sebelum atau di atas Ya'lamlam atau Qarn al-Manazil, 3. Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Bandara King Abdul Aziz dijadikan lokasi mikot setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada 28 Maret 1980 tentang keabsahan Bandara Jeddah sebagai tempat mikot. Fatwa ini dikukuhkan kembali pada 19 September 1981. Sehingga bagi jamaah haji atau umroh dari Indonesia tergantung apakah ke Madinah dulu atau langsung ke Mekah. Semoga informasi ini bermanfaat sehingga haji atau umroh kita bisa sesuai dengan ketentuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.